Saya berapa kali datang ke sebuah perusahaan bus yang besar dan semua orang Indonesia pasti tahu. Ketika saya tanya, Bapak betulin ini pakai kabel apa? Kabel yang bagus, Pak. Kabel yang bagus yang kayak apa sih, Pak? Bapak punya manual kelistrikan nggak? Nggak punya. Lah ini belai ini. Pak, ngeri banget Pak Wildan. KNKT bekerja ini tergantung baik-baikan atau enggak dengan polisi setempat. Kalau polisinya baik, ya kita diizinkan ikut-ikutan di situ. Kalau enggak, ya kita nggak bisa masuk. Kenapa? Bis kita itu bisa terbakar kapan saja. Obrigado, obrolan rileks gado-gado. Halo Sobat Obrigado, jumpa lagi di podcast Obrigado. Perkenalkan, saya Haris Muhammadun. Jika di episode yang lalu, sebelumnya saya diajak ngobrol tentang transportasi. Kali ini saya menjadi host untuk Obrigado hari ini. Hari ini Obrigado akan ngobrolin transportasi, tepatnya keselamatan transportasi. Dan tamu kita hari ini, beliau adalah seorang senior investigator KNKT. Saya yakin Sobat Obrigado sudah sering melihat beliau di media massa, terutama dalam proses investigasi kecelakaan lalu lintas. Beliau adalah Bapak Ahmad Wildan. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat datang di Obrigado, Pak Wildan. Terima kasih, Pak Haris. Obrigado, terima kasih sudah berkenan nih. Jadi Obrigado menyebutkan terima kasih kepada Pak Wildan karena sudah berkenan hadir di dalam podcast kita hari ini. Pak Wildan ini tentunya seorang yang sering diingat lah sama Sobat Obrigado. Karena kalau ada kecelakaan di situ ada Pak Wildan. Gimana Pak Wildan? Bisa disampaikan kira-kira mengapa nih kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tinggi, terutama yang melibatkan transportasi publik termasuk tadi angkutan barang di jelang liburan. Seperti di Lebaran hari ini Pak Wildan. Baik, terima kasih. Halo Sobat Obrigado. Pertama, terima kasih ini Pak Haris dan teman-teman semuanya. Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Saya Ahmad Wildan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Dan saat ini saya diberi amanah untuk memimpin tim investigasi kecelakaan LLAC di Indonesia. Dan menjawab tadi pertanyaan Pak Haris, memang dari faktual yang kita peroleh sebenarnya kalau kecelakaan yang melibatkan kendaraan umum atau publik dan kendaraan barang, itu ada dua nih yang dominan ya, mendominasi dan itu terus terulang. Yang pertama, kondisi pengemudinya nggak bugar. Ketika nggak bugar, ujungnya hanya dua. Apakah dia menurun kewaspadaannya atau dia mengalami microslip, mengemudi sambil tidur. Yang kedua adalah kendaraannya nggak siap atau nggak sehat. Ada kebocoran pneumatik, kebocoran hidrolik dan sebagainya. Dan ini terus berulang. Kenapa? Karena by design itu hazardnya belum terkendali dengan baik, Pak Haris. Oh gitu ya Pak Wildan. Jadi kalau kita lihat hazardnya belum terkendali dengan baik. Dan dari sudut KNKT, sebetulnya apa sih faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan itu Pak? Kan kita tahu nih bahwa kalau faktor manusia itu sering dijadikan kambing hitam tuh. Apa betul tuh Pak Wildan? Iya, jadi kalau KNKT kan membuat sebuah statement bahwa tidak ada kecelakaan yang tidak diawali oleh hazard. Semua kecelakaan selalu diawali oleh hazard. Setuju. Hazard itu ada di manusia, ada di kendaraan, ada di jalan, dan ada di muatannya. Kalau orang menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena manusia, jalan, kendaraan, sebenarnya saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena ketika sebuah jalan katakanlah tidak standar, apakah serta-merta orang celaka di sana? Kan enggak juga. Iya. Kendaraan yang bocor pneumatik, apakah kemudian kendaraan itu pasti celaka? Ya enggak juga. Jadi di sini kecelakaan hanya dapat terjadi karena tiga hal. Yang pertama nih, pengemudi nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Ya, pengemudi nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Ketika dia nggak bisa mengendalikan kendaraannya, hanya ada dua kemungkinan. Ada sesuatu di pengemudinya, atau ada sesuatu di kendaraannya. Atau sesuatu di jalannya.
Bukan, Oh. hanya ada dua. Oh, cuma dua. Di jalan, di pengemudinya atau di kendaraannya. Pengemudinya bisa tidur, kendaraannya bisa, remnya blong. Oke. Yang pertama itu, nggak bisa menguasai kendaraannya. Yang kedua. Yang kedua, pengemudi nggak bisa memahami jalan dan lingkungannya. Oke, jalan dan lingkungannya. Turunan panjang, tikungan patah. Dulu kok tikungan patah, dia nggak siap. Dia masuk dalam kecepatan tingkat terbanting, terpapar sentrifugal. Termasuk yang sering disampaikan Pak Wildan tuh, gigi juga harus diatur ya, Pak? Nah itu di situ adalah termasuk dalam dia nggak bisa memahami jalan dan lingkungannya. Buat turunan panjang dia menggunakan gigi tinggi, wah, dia terjebak. Jadi sebenarnya rem blongnya itu bukan ke arah kendaraan, tapi karena dia nggak paham bahwa itu turunan panjang. Dan yang ketiga, pengemudi nggak bisa memahami gerakan pengguna jalan lain. Tabrak depan belakang contoh. Termasuk Blind spot. orang yang nyebrang nih Pak Wildan. Nyebrang. Oh. Nah, jadi Respon nggak direspon nih? respon, waktu reaksi. Jadi di sini ada 3. Jadi ketika ada kecelakaan, kami KNKT akan melihat ini kecelakaannya apa. Apakah nggak bisa menguasai kendaraannya? Kalau dia nggak menguasai kendaraannya, kita cek pengemudinya sadar, kompeten atau enggak dia. Iya, betul. Kemudian kalau dia udah oke, berarti ada di kendaraan ada sesuatu. Oke. Kemudian 2, apakah dia nggak memahami jalan dan lingkungannya? Di turunan kok pakai gigi 6, berarti dia nggak paham. Ya. Jalan. Yang ketiga, kemudian tadi dia nggak paham gerakan pengguna jalan lain. Jadi dengan demikian kita akan mudah ketika ada sesuatu pengemudi nggak paham jalannya, dipasanglah papan peringatan dan sebagai depan turunan panjang, gunakan gigi rendah segala. Jadi mitigasinya harus gayung bersambut seperti itu. Oke, ternyata Sobat Obrigado setelah ngobrol sama Pak Wildan kelihatannya tambah pinter semua kita ini. Oke Pak Wildan, tadi kan sudah dijelasin 3 penyebab itu. Yeah. Lalu untuk meminimalisir faktor-faktor penyebab kecelakaan yang tadi disampaikan, baik dari sisi operator, dari sisi pemerintah, lalu dari sisi pengguna sendiri, apa sih yang harus dilakukan Pak Wildan? Nah ini sebenarnya kecelakaan itu kalau boleh kita sebut penyebabnya ada 3 juga ya. Jenis-jenis kecelakaan yang pertama disebut dengan error by design. Error by design. Secara desain itu memang didesain untuk celaka. Yang kedua nih, error by maintenance. Error by maintenance. Yang ketiga, error by operation. Oke. Nah, kalau di ranah pemerintah, ini adalah di error by design. By design. Contoh nih ya, ketika pengemudi di jalan menurun menggunakan gigi tinggi, Ya. kita cek di pengambilan SIM B1, B2 ada nggak prosedur itu. Kemudian di SKKNI pengemudi bus dan truk ada nggak? Hal ini dipastikan ada di Amerika Serikat, di Jepang, dan di Malaysia. Begitu saya cek, di SIM B1, B2 nggak ada. Jadi SKK ini nggak ada. Jadi masalahnya tata kelola atau apa? Pada saat mau ngambil SIM-nya gimana Pak Wildan? Nah ini, hazard itu nggak terkendali secara desain. Jadi kalau saya katakan, apakah rem blong masih mungkin terjadi? Sangat mungkin. Bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Ya. Karena belum ada yang memastikan itu terkendali. Oh. Ini error by design. Oke. Satu lagi contoh ya. Ya. Bis kita itu bisa terbakar kapan saja. Semua bis. Kenapa? Ngeri banget Pak Wildan. Karena nggak ada bis kita itu yang benar. Dia udah nggak layak sejak lahir. Nggak laik sejak lahir. Nggak layak sejak lahir. Karena untuk memastikan sebuah kendaraan layak, pertama nih, harus dari input, dia standarnya harus benar. Harus ada manual body mounting, harus ada wiring diagram, dan sebagainya. Kemudian dia yang berikutnya adalah di proses. Prosesnya harus bekerja sesuai dengan otomotif standar dan manual body mounting. Pada saat KNKT datang ke semua karoseri di Indonesia, hal itu tidak ada. Nggak ada satupun, pemerintah nggak memastikan bis ini dibuat sesuai dengan manual body mounting, sesuai dengan otomotif standar. Nggak ada. Dan ini sudah kami sampaikan di depan semua karoseri seluruh Indonesia, di depan Direktur Sarana. Ini bis di Indonesia bisa celaka kapan saja, karena secara teknis dia nggak layak. Sebentar Pak Wildan. Ini Sobat Obrigado. Ini kelihatannya saya rada-rada shock juga nih mendengar penjelasan ini nih. Pak Wildan, jadi gini. Tadi dijelaskan standar body mounting itu setelah dicek di karoseri kita, itu nggak ada. Nggak ada. Padahal kan kalau di standar katakanlah, nih saya sebut merek nih Sobat Obrigado,
di Mercy, di tempat-tempat Toyota, yang lain-lain, dia pasti ada standar manualnya ya? Ada, semuanya ada. Waduh. Yang jadi masalah pada saat karoseri membuat standar tadi nggak masuk ke sana. Nah, KNKT sudah memberikan masukan nggak nih? Sudah, Ke di perhubungan darat nih? sudah. Itu kan harus diatur dalam regulasi. Iya. Artinya gini, kenapa karoseri nggak menggunakan standar? Karena nggak ada aturan yang mewajibkan. Permen pun nggak ada. Nggak ada. Jadi mereka boleh membuat bis suka hati dia. Tuh. TPM nggak bisa memaksa kamu membuat harus sesuai dengan manual body mounting. Saya nggak bisa. Dia. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Dia kan hanya jual sasis dan saya punya manual. Iya. Kamu kalau mau make ini loh prosedur. Kamu masalah make atau enggak bukan urusan saya. Jadi chassis dan yang lain itu selesai dari udah. pabrikan, Iya. pabrikan. Lalu kemudian ketika dibangun sebagai bus, Terus itu manual standarnya nggak ada. nggak ada. Nggak ada yang nggak ada dan nggak ada yang memastikan. Nggak ada yang ada dan ada yang tidak memastikan. Kemudian Kementerian Perhubungan pada saat mengeluarkan sertifikat rancang bangun hanya mengukur panjang, lebar, tinggi. Tidak tahu bagaimana isi daripada bus ini. Kelistrikannya gimana, las-lasannya gimana, nggak ada. Makanya kadang gini Pak Wildan, saya kalau naik bus nih, Sobat Obrigado juga mungkin pernah lah kalau naik bus, itu kelihatan ada bunyi-bunyian tuh. Ya, Ya, ngik ngik kak ngik kak ngik gitu seperti itu. Nah, itu apakah karena body mountingnya tadi nggak standar tadi Pak Wildan? iya, bagian dari itu. Karena semuanya kan proses bonding, proses semua proses pengelasan dan sebagainya. Itu kan ada aturan-aturan mainnya sebenarnya. Iya. Berdasarkan otomotif standar, materialnya seperti apa. Iya. Oke, dari sisi operator dia Dari- menerapkan, dari sisi pemerintah, Dari pemerintah, dari regulasinya itu belum ada. ya ada diawasi, nggak ada regulasinya, sehingga penggunanya jadi korban nih. Atau jadi Tadi kita mulai dari error by design dulu tadi. Nah, ketika error by design, di error by maintenance ini lebih parah lagi. Oke. Pada saat bus itu dibuat, kemudian nggak dikeluarin namanya manual pemeliharaan, manual kelistrikan, manual pengoperasian, itu nggak saya temukan. nggak bisa ditemukan. Nggak ada, karena semua ketika beli bis ya gelondongan habis itu. Gini, Pak Wildan, Iya. sekecil sepeda saja, sepeda itu kalau kita beli sepeda, ya kan, itu ada manualnya loh. Iya. Ada apa? Kalau mau ngerakit, kalau mau bahan yang misalnya gini, barang yang ini di sini loh, kalau caranya seperti ini memeliharanya, Iya. seperti ini memeliharanya, kan itu umum saja menurut Iya. Pak Wildan. Masa di tempat itu nggak bisa? Nggak ada. Saya pernah nih, saya berapa kali datang ke sebuah perusahaan bus yang besar dan semua orang Indonesia pasti tahu, tapi nggak akan saya sebut. Ya. Ketika saya tanya ke mekaniknya, Pak, Bapak betulin ini pakai kabel apa? Kabel yang bagus, Pak. Saya senyum. Kabel yang bagus yang kayak apa sih, Pak? Yang beli di mall atau yang warnanya gold atau yang apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu, Pak. Bapak punya manual kelistrikan nggak? Wiring diagramnya? Nggak punya. Bapak berarti tebak-tebak buah manggis nih, jumper dan sebagainya. Waduh. Saya tanya ke perusahaan, Bapak waktu beli bis dikasih nggak? Nggak ada, Pak. Lah, ini belah ini. Ini orang pada ngerawat, menjemper-jemper nggak ngerti nih sambungannya kemana. Ya. Dan itu hampir semuanya merata. Saya umet saya jadinya kan. Waduh. Terus yang ketiga tadi apa Pak? Yang ketiga, setelah tadi kan error by maintenance. Yang ketiga error by operation. Ini di error by operation lebih parah lagi. Waduh. Jadi semua pengemudi itu pada saat mengoperasikan dianggapnya semua kendaraan sama. Padahal teknologinya kan lain-lain. Iya. Ada dari otomotif naik ke ototronik, kemudian mekatronik, sebentar lagi electrical vehicle. Di dalam ototronik antara Hino, Mercedes-Benz, Scania, Truck itu beda-beda dashboard Golden instrumentasi. Dragon sekarang yang banyak Beda semuanya, beda. Lain semua FAW semua beda. Pertanyaan dari mana pengemudi beradaptasi dengan ini? Dan semua teknologi di Tanpa adanya manual pengoperasian. Yes, setuju Pak. Nah, jadi kan saya sampai bingung. Ini beda jauh standar kalau dibandingkan dengan pesawat ya. Kalau pesawat, seorang pilot, seorang pramugari harus benar-benar menguasai manual pengoperasian pesawat. Yang namanya pesawat, kalau di pesawat itu nggak dikir Pak Haris. Iya. Pesawat itu nggak pernah dikir.
tapi dia diperiksa oleh inspektur DKPPU. Yang diperiksa apa? Namanya MPD, Maintenance Planning Document. Jadi seorang inspektur DKPPU yang datang ke Air Asia, datang ke Lion Air, dia akan lihat mereka menjalankan MPD enggak. MPD itu manual pemeliharaan. Yang di bis sekarang nggak ada itu loh. Kan kacau. Oke Pak Wildan, ini walaupun sedikit shock ya, ternyata kenyataannya seperti itu Sobat Obrigado. Jadi tentunya kita masih pengen banyak ngobrol lagi dengan Pak Wildan di hal-hal yang mungkin lebih detail lagi. Oke Pak Wildan, kita tadi udah lewat ya, yang tadi error by design, error by maintenance, sama error by operational. Ternyata ya seperti tadi. Lalu apa sih rekomendasi KNKT untuk stakeholder, terutama pemerintah nih, supaya hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi adakah upaya real lainnya untuk menekan angka kecelakaan? Soalnya gini Pak Wildan, angka kecelakaan di kita ini sudah miris nih. Pantes saja tadi karena ada error by design, error by maintenance, kemudian error by operational. Kecelakaan kita ini sudah hitungan kalau per jam yang meninggal dunia 3 orang nih. Lalu kalau kita ngomongin per hari setara dengan 72, atau 76, sekian orang. Nah, kalau tahun-tahun 2023 saja itu ada 27.895 orang meninggal karena kecelakaan di jalan. Nah, bagaimana nih Pak Wildan menekan angka kecelakaan yang ngeri sedap ini? Jadi memang kita harus membuat yang disebut dengan crash program ya. Crash program itu adalah memutus mata rantai hazard. Jadi yang pertama nih, contoh rem blong. Untuk memutus mata rantai hazard rem blong, pengemudi diedukasi bagaimana caranya teknik mengemudi di jalan menurun. Nah, penting nih. Itu sekalipun di SIM B1, B2 nggak ada di SKKN ini, tapi itu bisa dilaksanakan secara masif dalam tempo yang cepat. Ya, 1 hari aja bisa. Udah lakukan itu, contoh. Kemudian masyarakat juga diedukasi. Saya banyak menemukan hal-hal yang simple dan standar. Tapi ternyata banyak masyarakat yang nggak tahu. Contoh nih, setiap kali Lebaran, KNKT selalu investigasi kecelakaan pecah ban. Dan orangnya pasti ada yang meninggal. Yang jadi masalah, yang pecah itu pasti bagian ban cadangan. Gitu. Padahal udah jelas sebenarnya yang namanya ban cadangan atau temporary tire itu nggak boleh dipakai untuk kegiatan satu nih, kecepatan tinggi, perjalanan panjang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena ban cadangan itu kan letaknya di dalam. Betul. Ketika di dalam, dia kena embun terus-menerus, embun itu akan meresap ke dalam pori-pori ban, terjadilah peristiwa oksidasi, pelapukan ban dari dalam. Kalau yang di luar, begitu kena embun, dia terotasi, kena panas, embunnya nguap, nggak ada masalah. Artinya ban cadangan sekalipun bentuknya bagus, bisa jadi dia rapuh di dalam. Oleh sebab itu, pabrikan itu kan mendesain pelek ban cadangan dibikin lebih kecil daripada lainnya. Kenapa? Biar dibikin nggak enak. Betul. Karena memang gunanya hanya untuk menuju tambal ban terdekat dan kecepatannya nggak boleh tinggi. Pertanyaan saya, masyarakat tahu nggak hal ini? Nah, Sobat Obrigado, saya rasa banyak yang belum tahu nih. Jadi memang di merek-merek mobil tertentu itu seperti disampaikan Pak Wildan tadi. Jadi ban cadangan itu ada dibuat lebih kecil, peleknya juga lebih kecil supaya nggak nyaman. Tapi di beberapa merek tertentu juga dibuat nyaman tuh Pak Wildan. Sehingga seolah-olah ini bagi orang awam nih, dia langsung aja pakai dan dipakai juga untuk pengganti nih. Gitu. Nah, jadi memang betul. Jadi edukasi saya pikir lebih penting banget di Pak Wildan. Nah, KNKT menggarisbawahi itu nggak sih? Oh ya, kita sudah berulang kali, kita bahkan menyampaikan ada perlunya edukasi kepada masyarakat karena pengetahuan tentang keselamatan ini sangat penting bagi orang banyak dan sebagainya. Karena kemarin pada saat pameran otomotif aja, saya sampai tersenyum karena masyarakat kita itu dibohongi tapi nggak ada yang merasa dibohongi. Kenapa tuh? Jadi ceritanya gini, yang namanya APAR, alat pemadam api ringan, itu sebenarnya ada batas usianya kan? Betul. Kalau batas usianya terlampaui, dia bisa berbahaya atau tidak bisa digunakan. Ya. Nah,
apar-apar yang selama ini digunakan di mobil-mobil penumpang Ya. adalah biasanya apar-apar yang pakai tabung yang biasa digunakan di rumah-rumah atau di kantor. Waktu itu saya sampaikan, kalau digunakan di ruangan, di bis umum yang diuji dan sebagainya, nggak ada masalah. Tiap 6 bulan pasti dilihat. Ya. Tapi yang namanya kendaraan pribadi kan nggak pernah ada yang lihat. Iya. Kecuali mobilnya itu kebakar. Ya. Siapa yang mau mengambil apar meriksa waktunya? Oleh sebab itu di PM 74 tahun 2021 itu jelas disebutkan apar pada mobil kendaraan pribadi Ya. masa kadaluarsanya 8 tahun tanpa pemeliharaan. Tanpa pemeliharaan. 8 tahun loh. Tahun, ya. Begitu saya cek di Gias kemarin, nggak ada tuh yang 8 tahun, semuanya 2 tahun, 3 tahun. Kan masyarakat dibohongin. Oh. Sehingga apa? Sebenarnya kalau dia udah kadaluarsa, kita nyimpen bom waktu di dalam mobil. Siapa yang tahu? Mobil-mobil yang lewat. Itu aparnya kalau coba dilihat. Pertanyaan saya, pernah nggak kita memeriksa mengganti apar dalam mobil pribadi? Nggak pernah. Nah, belum pernah. Kenapa KNKT minta 8 tahun? Karena biasanya 8 tahun itu mobil di overhaul. Yes. Ketika dibuka, nah aparnya diganti. Ya. Sehingga kita pakai 8 tahun. Betul. Nah ini contoh bahwa kadang-kadang pengetahuan safety ini sangat krusial, sangat urgent agar masyarakat paham. Ya, kembali ke edukasi nih Pak. Bagaimana caranya KNKT ini? KNKT ini kan tentunya lembaga yang bertanggung jawab nih terhadap investigasi kecelakaan. Lalu kemudian punya kewajiban untuk menyebarluaskan hasil investigasinya. Nah, mengedukasi ini kan banyak hal nih. Mengedukasi pengemudi, mengedukasi perusahaan, mengedukasi pemerintah juga, termasuk mengedukasi masyarakat luas. Gimana nih Pak Yuldan? Ya memang di sini yang pertama KNKT itu kan nggak punya anggaran untuk melakukan edukasi. Jadi kita jujur aja lembaga ini nggak punya anggaran untuk melakukan edukasi. Kita hanya punya anggaran untuk melakukan investigasi. Kita berharap nanti ketua KNKT yang baru mengusulkan agar ada anggaran untuk menyampaikan rekomendasi KNKT baik ke pemerintah, ke operator maupun ke masyarakat. Ini sebenarnya hal yang mutlak. Artinya kita jangan cuma menulis rekomendasi saja, tapi kita harus menyampaikan benar-benar mendeliverikan ini sampai ke tempatnya. Itu kan butuh anggaran. Selama ini memang karena nggak ada, saya mencoba merangkul teman-teman Jasara Harja, Organda, Pertamina, Transjakarta dan sebagainya. Siapa aja yang bersedia, ayo kita masuk simplisan. Seperti itu. Ya Pak Wildan, kolaborasi dan sinergi semua pihak ini saya pikir perlu ya Pak Wildan ya. Apalagi tadi KNKT yang mengingat keterbatasan budgeting tadi ya. Cuman ini Pak Wildan, ini kan kita sudah lebaran Hamin berapa nih sekarang? Dekat. Hamin 8 nih. Nah, Hamin 8 kalau nggak salah nih Sobat Obrigado. Kelihatannya juga kita masih sunyi nih. Dapat ada publikasi-publikasi KNKT atau publikasi pemerintah terkait dengan tadi tuh Pak yang sederhana saja tuh. Nah, ini gimana Pak Wildan? Nah ini memang masyarakat kita seharusnya diberi edukasi yang cukup dan memadai. Selama ini edukasinya kan hanya patuhi rambu lalu lintas dan sebagainya ya. Padahal nih temuan-temuan KNKT di lapangan di angkutan lebaran nih, yang pertama nih ya, kita itu dapat dipastikan masyarakat akan terjebak macet di gate tol maupun rest area. Betul. Oleh sebab itu seharusnya kita sampaikan kepada mereka, bawalah bekal minum, makanan dan obat-obatan yang cukup. Kita prepare from the worst, bahwa saya nggak akan bisa masuk rest area. Betul. Dengan demikian saya punya bekal yang cukup. Sehat tadi ya berarti. Sehat dan sebagainya. Ini yang kita nggak pernah kepikiran. Karena akhirnya masyarakat pada rebutan masuk ke rest area hanya untuk makan atau beli obat dan sebagainya. Coba kita bawa sendiri. Karena rest area di jalan tol itu nggak didesain untuk kondisi lalu lintas semasif ini enggak. Jadi pasti akan terjadi stuck. Itu yang pertama. Yang kedua ini saya berapa kali nemukan para pemotor ini masuk nyasar ke tempat-tempat yang rawan begal atau yang curam-curam. Pemotor yang dari Jakarta mau ke Cilacap lewat Brebes biasanya sama Google Map diarahkannya ke Gunung Liau. Gunung Liau itu gunung yang sepi, seram. Kemudian
konturnya naik turun dan Ya. itu sering kali terjadi remblong di sana. Oke. Karena ekstrim banget. Nah, jadi saran saya para pemudik yang menggunakan motor, gunakan Google Map, gunakan mode mobil, jangan motor. Oke. Gunakan Kalau mode mode mobil, ini banyak di kota. kemudian disilang agar hindari jalan tol. Jadi dia hanya lewat di jalan raya. Nanti dia akan lewat jalan yang hanya bisa dilalui oleh mobil. Yes. Aman dia. Ya. Jadi nggak disasar-sasarkan. Ini contoh Penting bahwa ini, penting. edukasi ini perlu disampaikan kepada mereka. Dan satu lagi nih Pak Haris. Ya. Yang namanya orang berpuasa, Allah itu udah memberikan keringanan atau rukhsah. Ya. Allah itu suka jika hambanya mengambil rukhsahnya sama seperti kalau menghindari larangannya. Ya. Jadi para pemudik kalau bisa pengemudinya jangan puasa. Ya. Kami sarankan, kami nggak melarang ya. Coba kalau bisa jangan puasa. Karena ketika puasa berisiko akan mencelakakan dia ataupun orang lain. Yang micro sleeping tadi. Iya, karena dia bisa menurun kewaspadanya orang kurang Ya. oksigen itu menurun Ya, kewaspadaan, bisa jadi tidur dan sebagainya. Senang nih saya Pak Wildan ini karena Sobat Obrigado transportasi berketuhanan ini seperti ini nih beliau ini. Jadi sudah mengaitkan dengan tadi apa yang diperintahkan Tuhan untuk rukhsah tadi ternyata juga nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya selamat untuk dirinya, selamat juga untuk transportasi yang lain atau orang lain, masyarakat yang lain. Oke, kita next ke berikutnya nih Pak Wildan. Iya. Jadi kita menginjak ke peran penting KNKT nih dalam mendorong transportasi yang aman dan selamat. Jadi kalau kita lihat KNKT ini kan sebagai lembaga non-struktural independen. Kemudian apakah fungsinya? Tadi kan Bapak punya, KNKT cuma sekarang investigasi saja. Dulu kalau tidak salah, itu kan ada tugas KNKT di Perpres yang lama tuh, selain investigator, itu adalah pencegahan, yaitu menginformasikan hasil investigasinya supaya tidak terjadi kejadian berulang. Iya. Nah, apa nih peran lainnya nih selain investigator ini kalau gitu Pak? Iya. Dan di KNKT ini? Jadi memang waktu presidennya masih Pak Jokowi, Pak Presiden juga meminta agar KNKT jangan cuma investigasi saja, Ya. tapi masuk ke upaya preventif, mencegah jangan sampai itu terjadi. Kemudian DPR melalui Komisi 5 juga minta hal itu. Cuma yang jadi masalah, anggarannya nggak menuju ke sana. Jadi akhirnya apa? Upaya yang kita lakukan hanya berkolaborasi dengan teman-teman lain yang punya anggaran. Mudah-mudahan nanti di KNKT yang baru dengan komisioner yang baru, ketua KNKT yang baru, ini kan sudah perintah dari DPR dan Presiden sudah jelas. Sebenarnya kalau kita menganggarkan untuk tadi pencegahan, sangat mungkin dan mereka pasti setuju. Tinggal diusulkan, ini yang kita harapkan sehingga KNKT nggak bergantung pada lembaga atau organisasi lain untuk menyampaikan, mendeliverikan hasil-hasil rekomendasinya. Iya Pak Wildan, jadi ini Pak Wildan, ini kita ngomong nih, Sobat Obrigado saya pikir juga pernah nih, mungkin nonton film Suli, nonton film-film yang di kecelakaan di Amerika gitu ya, Sobat Obrigado, banyak ya, ketika kita bisa lihat film, di sana itu namanya NTSB nih, National Transportation Safety Board. Dan di bawahnya itu ada direktur selain membernya KNKT, di bawahnya direktur gitu Pak. Ada nggak sih Pak chance ke sana Pak, KNKT Pak? Seharusnya ada ya, karena KNKT ini kan sama dengan NTSB, sama dengan ATSB fungsi. Dan kita udah disegani, bahkan kita udah KNKT Indonesia itu udah terkenal, sering jadi leader, bahkan dijadikan pemimpin di Asia Pasifik. Jadi lembaganya udah ada, orang-orangnya di sana, yang orang hebatnya sudah ada. Tinggal bagaimana menjadikan ini independen. Saat ini terus terang ini kita masih orangnya ada, lembaganya ada, kerjanya ada, tapi keuangannya masih nempel di Kementerian Perhubungan. Kalau ini bisa lepas, maka kita bisa jadi seperti ATSB, seperti NTSB, seperti Pak Haris tadi ceritakan. Jadi independennya ini masih belum independen ya Pak? Susah, karena kan kita semuanya bergerak harus menggunakan uang ya. Kalau kita punya orang, punya tenaga, tapi nggak punya uang kan nggak bisa juga kan. Semua harus berdasarkan.
Oke Pak, kita kan pengen manusia Indonesia ini selamat ya kalau melaksanakan kegiatan bertransportasi. Kemudian kita juga pengen semuanya masyarakat, Sobat Obrigado juga saya pikir setuju bahwa KNKT harus dikuatkan lembaganya. Nah, untuk menguatkan kan harus kita lihat kondisi internalnya sekarang kayak gimana. Nah, seperti apa kondisi internal KNKT, baik struktur, fungsi, dalam menjalankan peran pentingnya tadi Pak. Saat ini kondisinya seperti apa sih? Kondisinya sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini sebenarnya kita kondisinya belum ini ya. Jadi semuanya hampir PLT. Jadi seharusnya komisioner yang lama itu berakhir di Agustus 2019. Iya. Tapi sampai tahun 2025 ini yang baru belum dilantik-lantik nih. Jadi kita lagi transisional sehingga memang anggarannya juga terbentur. Kemudian kita nggak bisa nambah jumlah investigator. Waktu itu saya pernah ditanya oleh Komisi 5, idealnya berapa? Paling tidak saya ditambah lah jadi 35 orang. Sekarang Untuk LLAJ saja. Untuk LLAJ aja. Iya. Karena kan kerjaannya banyak banget. Iya. Sementara ini saya hanya punya 8 orang saat ini. Untuk 8 orang nangani seluruh Indonesia, seluruh kecelakaan banyak mampu kan jadi ini. Ya. Nah, kemudian juga anggaran dan sebagainya. Ini perlu ada sebuah penanganan yang serius terhadap KNKT karena ini benteng terakhir di keselamatan di Indonesia loh. Ya. Benteng terakhir. Ya. Apa kata KNKT yang lain harus ngikuti. Ya. Jadi ketika ada kecelakaan, ada hal yang tidak sesuai, maka KNKT bertugas mencari tahu apa, kemudian semua harus patuh. Ya. Ini harus punya marwah sebenarnya. Betul. Harus punya marwah, harus difasilitasi ya sehingga mereka bisa bekerja dengan baik untuk keselamatan transportasi seluruh bangsa Indonesia ini seharusnya. Ya. Oke, Sobat Obrigado. Jadi menarik sekali ya kita ngobrol tentang KNKT. Ternyata kondisi internalnya juga ada masalah. Lalu kemudian kalau kita lihat penguatan menjadi Badan Keselamatan Transportasi Nasional sebagaimana dulu Pak Wildan kita tahu AMG ya kan atau PMG dulu kan di bawah Kemenhub ya. Sekarang menjadi independen di bawah presiden langsung menjadi besar. Nah, lalu apa nih harapannya KNKT untuk keselamatan transportasi Indonesia tadi sebagai benteng terakhir dan yang lain-lain. Nah, nanti saya minta juga dicuplik Pak Wildan. Karena kalau kita lihat di undang-undang transportasi yang lain selain LLAJ itu sudah firm tuh. Lalu kecelakaan KNKT yang akan menginvestigasi. Baik itu undang-undang kereta api, di undang-undang penerbangan, di undang-undang pelayaran. Tapi di undang LLAJ kita ini nggak firm nih. Karena di situ hanya pemeriksaan kecelakaan pro justisia yang dilakukan oleh polisi. Dan kabarnya dulu Pak Wildan, kalau LLAJ ini juga agak sering ada kendala kalau ke daerah ada kecelakaan suka dihalang-halangi sama rekan kita kepolisian. Jadi memang dari 4 undang-undang transportasi di Indonesia ya, penerbangan, pelayaran kereta api itu semuanya bahasanya sama dengan dunia internasional juga sama. Yaitu kalau ada kecelakaan dilakukan investigasi, cari penyebabnya dan cegah jangan sampai itu terulang kembali. Dan di situ disebutkan yang melaksanakan adalah lembaga yang ditunjuk untuk melakukan investigasi. Di LLAJ ini lain sendiri. Kecelakaan adalah sebuah tindak pidana. Jadi yang dilakukan ketika terjadi sebuah kecelakaan dilakukan proses penyidikan untuk ke arah tindakan hukum. Sehingga ini menutup kemungkinan dilakukannya investigasi oleh pihak lain. Padahal kecelakaan sekarang itu lebih tinggi di situ ya. Akhirnya apa? Sekarang ini KNKT bekerja ini tergantung baik-baikan atau enggak dengan polisi setempat. Kalau polisinya baik, ya kita diizinkan ikut-ikutan di situ. Kalau enggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kita dianggap menghalangi proses penyidikan. Jadi kita dianggap melakukan tindakan justru yang melanggar hukum ketika kita mencoba menginvestigasi. Karena mereka sedang bekerja melakukan penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dan itu perintah undang-undang. Itu perintah undang-undang. Artinya secara desain Polri benar. Ini kan jadi masalah. Oleh sebab itu kita usulkan kepada
DPR, Ya. coba pasal ini dilengkapi. Ketika terjadi kecelakaan, selain dilakukan upaya penindakan hukum, juga dilakukan upaya investigasi untuk Persis. mengetahui penyebab kecelakaan dan fatalitasnya, sehingga bisa dibuat program untuk mencegah hal itu terulang kembali. Ya, terakhir Pak Wildan, harapan besarnya KNKT ke depan, Pak. Iya. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk amat. Jadi KNKT diharapkan bisa mandiri, Ya. di luar pengaruh siapapun. Ya. Oleh sebab itu harus diberi kantor sendiri, diberi keuangan sendiri, diberi rumah tangga sendiri, ya. Sehingga dengan demikian mereka bisa bekerja secara independen untuk memberikan sesuatu yang objektif kepada masyarakat dan bangsa Indonesia terutama. Itu aja kemandirian. Oke, kemandirian KNKT. Sekarang ini kan kantornya numpang di Kemenhub, Ya. minta gula tehnya sama Kemenhub, gajinya juga minta Kemenhub. Jadi kita numpang hidup di sana. Oke. Kita kapan aja kita diusir juga kita nggak bisa kerja. Ini maksud saya kita lepas. Oke, Sobat Obrigado. Jadi ternyata benteng terakhir keselamatan transportasi di negara kita kondisinya tidak baik-baik saja. Dan kelihatannya butuh dorongan kuat dari Sobat Obrigado dan juga dari masyarakat luas seluruh Indonesia. Karena ya kita tahu kecelakaan masih ada di mana-mana di sekitar kita. Keselamatan nomor 1 dan itu harus menjadi prioritas. Oke, terima kasih Sobat Obrigado. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nantikan episode-episode Obrigado Ngobrol Transportasi selanjutnya dengan narasumber inspiratif lainnya. Terima kasih Pak Wildan.